Shalom Oma Opa dimanapun berada. Kembali kita bersukacita bersama dalam gembira bersama. Betul sekali. Sesuai namanya, kita akan bergembira, bersukacita, bernyanyi, dan berdoa bersama. Dan juga yang pasti, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam bentuk sketsa. Tema kita hari ini adalah hidup dalam doa. Doa itu bukan sekedar rutinitas atau hanya kata-kata yang panjang. Doa adalah cara kita berinteraksi dengan Tuhan setiap waktu dan dalam segala keadaan. Betul Oma dan Opa, dalam doa kita bukan hanya meminta sesuatu, tapi kita belajar menyerahkan hidup, bekerja, berkarya, dan berelasi dengan Tuhan. Oma Opa, sebelum kita lanjut, mari kita satukan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Baik, kembali hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk karya dan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, yang sudah Tuhan nyatakan di kehidupan kami semua. Dan hari ini Tuhan izinkan kami bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa bersekutu bersama-sama dalam bentuk sketsa. Kiranya Tuhan berkati kami masing-masing, mampukan kami ya Bapa, biarlah firman yang akan kami dengar bersama-sama ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami kini sampai masa-masa depan kami. Bapa, kami mohon Tuhan berkenan hadir tengah-tengah kami, pimpinlah kami dalam acara hari ini hingga selesai pada waktunya nanti. Inilah doa syukur kami ya Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran kesalahan kami, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oma Opa, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Tapi ini bukan khotbah panjang kali lebar, melainkan melalui sebuah sketsa drama dan pujian yang akan dibawakan oleh Komisi Usia Lanjut GKI Beringin. Yuk Oma Opa, kita saksikan bersama-sama. Kecil tetapi punya kekuatan untuk membuka dan menutup. Bukan kunci, bukan juga juru kunci, tetapi doa. Itulah yang mau kita bicarakan dalam cerita kali ini. Doa. Doa. Pagi-pagi benar, lumayan jauh sebelum matahari terbit, seorang petani berangkat untuk memetik daun teh. Belum ada siapa-siapa, tetapi ada 2 rumah yang lampunya sudah menyala, menandakan bahwa keluarga tersebut sudah bangun. Ana apa to iki? Oh Tuhan, saya kaget sekali. Kok bisa ya barang saya jatuh? Saya harus berdoa. Tuhan, ampunilah saya. Tidak. Ampunilah kami, sebab kami tidak tahu apa yang kami perbuat. Oh alah, cuma berdoa tok toh. Tuhan yang baik, pagi hari ini saya berdoa, saya datang lagi ke hadirat Tuhan.
Loh, kok beda-beda ya doane? Apa waktunya saja ya yang sama? Saya dengarkan dulu sebentar sajalah. Tolong Tuhan, saya mau berdoa untuk anak-anak saya. Tolonglah anak saya yang ketiga. Dia baru mulai berkeluarga, masih kecil. Tapi kok sudah mau punya anak. Tolong juga istrinya dan calon anak mereka. Ya Tuhan, cucu saya, berkatilah mereka. Kiranya Engkau juga memberkati anak saya yang kedua. Dia mau kuliah lagi, tapi suaminya belum mengizinkannya. Tuhan, tolonglah. Tuhan berkenan memberikan jalan terbaik. Tak lupa Tuhan, saya mau berdoa untuk anak pertama saya dan keluarganya. Juga cucu-cucu saya, biarlah Tuhan berikan kesehatan, kemujuran, bahagia buat mereka. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Waduh, doanya panjang juga ya. Tuhan, doa saya belum selesai. Tolong keluarga saya selalu Tuhan, karena kami selalu membutuhkan pertolongan-Mu, terutama anak saya yang besar tapi kecil itu. Tolong Tuhan supaya dia kuat dan sehat, sebab dia badannya kecil sekali. Kadang nyalinya juga kecil, tapi kami percaya dan mendidik agar imannya besar. Saya juga mau berdoa untuk anak saya yang kecil, tapi besar itu beratnya sudah melebihi 100 kilo lebih. Tolong Tuhan, tolong agar mulutnya berhenti makan. Seingat saya, 2 rumah ini adalah rumah para penginjil yang datang ke desa kami. Saya mau catat cara berdoanya. Maklum, namanya kan petani. Mana bisa saya berdoa panjang begini. Saya mau catat dan ikut berdoa supaya juga saya bisa berdoa dengan baik. Keesokan harinya, Pak Tani alias petani sengaja membawa istrinya lebih pagi untuk mendengarkan doa dan berdoa bersama di luar rumah para penginjil itu. Bu, ayo jalannya lebih cepat sedikit ya, Bu. Alah, ya mbak mengko dhisik wong peteng kaya ngene ya. Balane. Sebentar toh, Bu. Sebelum kita berjalan lagi, memang indah sekali kalau kita bisa bangun pagi seperti ini. Bintang-bintang di langit itu. Bunyi serangga itu. Masih akan bisa kita dengarkan. Mari Opa dan Oma yang ada di rumah, jangan mau kalah. Kita harus bangun pagi seperti lagu yang satu ini. Mari kita nyanyikan bersama-sama ya. Indahnya saatnya teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku
Ini Bu, Ya. tempat saya kemarin mencatat doa-doa untuk keluarga. Ini rumah para penginjil di desa kita. Untung loh, saya kemarin pagi-pagi benar ada di sini dan mendengarkan doa-doa mereka. Wah, apik-apik tenan Bu. Apik-apik tenan doanya. Iya. Selama ini Ibu kan sudah mengeluh, ya tak? Ya. Kenapa kalau doa saya diam saja? Ya. Nah, ini saatnya kita catat doanya supaya kita tahu cara berdoa. Oh iya. Rumahnya yang mana toh Pak ini? Ini loh Bu, Oh, kanan sana. kiri kita itu, ini Oh, kita berdiri iya. itu rumah Oh iya. mereka. Oh alah, kok kayaknya belum bangun apa? Enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Pagi-pagi enaknya berdoa dulu. Nah, ini dengarkan Bu. Oh iya. Ini dia Bu. Ini Ya. dia Bu. Iya. Saya juga mau berdoa. Wah, pasti doanya apik ya Pak. Iya. Namanya juga penginjil. Iya. Pasti tahu cara berdoa yang baik. Mari Iya. kita dengarkan Pak. Iya, setuju. Selamat pagi Tuhan Bang Yesus. baik. Pagi hari Engkau ini sudah menyertai saya datang istirahat kembali kami di dan hadapan-Mu pagi ini kami dengan boleh segala bangun ucapan dalam keadaan syukur. sehat. Saya Terima kasih bersyukur Tuhan satu hari untuk kasih Engkau dan setia tambahkan dalam Tuhan. hidup saya. Terima kasih untuk Terima nafas kasih kehidupan yang Tuhan masih atas percayakan pada kami. Penyertaan-Mu Kiranya Engkau mau sehingga menyertai saya kami bisa dalam kehidupan istirahat kami tidur sepanjang hari dengan ini. nyenyak dan bangun Biarlah pagi apa yang ini kami katakan, dapat kami menghirup pikirkan udara dan kami pagi lakukan dengan segar boleh dan berkenan sehat. di hadapan-Mu. Kiranya Terima Tuhan kasih bimbing segala Yesus, aktivitas kami saya naikkan di hari doa ini juga, hanya dalam nama aktivitas Anak-Mu suami, yang anak, tunggal, cucu, dan menantu Tuhan dan kami. Juru Selamat Kuatkan kami yang saya hidup. untuk menjalani hari Amin. ini. Waduh, saya kelayangan nih Bu. Kelayangan saya. Waduh Pak, saya tidak dengar yang mana doa, yang mana ini, ampun. Ya Bu. Bu. Ya. Kemarin sih Hah? enggak begini ya. Ya. Kemarin enggak begini. Oh, Apa iya. besok sebaiknya kita datang lagi ya. Besok kita datang lagi. Kita perlu belajar lebih banyak lagi mengenai doa. Ya, Iya. baiklah Pak. Tapi mungkin ketika hari sudah siang, mereka akan berdoa lagi. Kita kesini lagi ya Pak. Yes. Nah, saya setuju sekali. Ya. Oke. Ya. Hari beranjak siang, lalu mereka bersiap-siap kembali ke rumah. Yesus kawan yang sejati. Lanjutannya dinyanyikan juga, Bu. Iya Bu Eni, suaranya bagus loh. Loh iya, lagunya bagus itu. Ya, kalau begitu, mari kita menyanyikan sama-sama saja lagunya. Seingat saya liriknya itu, Yesus kawan yang sejati. Apa? Iya. Bagi kita petani. Oh. Bus. Bagi kita yang lemah itu loh Bu. Ada benernya juga ya Pak. Kan petani itu lemah juga. Iya sih. Kaum lemah. Begini toh liriknya. Yesus kawan yang sejati. Bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Mari
Kita nyanyikan bersama yuk. Ya, ya, ya. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Dia tak boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Yesus yang menolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain mengira, Yesus kawan yang bakal. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Atas doa padanya. Atas doa padanya. Wah, bagus sekali ya lagunya. Ya Bu, tapi kita ini petani susah berdoa. Kadang kalau pagi mau berangkat, saya berdoa, tapi ndak ada kata-kata sing ora iso keluar ngono lho. Iya, iya. Ya, betul Bu. Apakah karena kita ini seringnya ketemunya teh, singkong, tanah, Iya, iya, lumpur. iya. Makanya kurang pandai. Nah, Bu Ibu, makanya saya dan Bu Siti tadi mau menumpang doa di rumah para penginjil ini. Numpang doa piye to, Pak? Oh alah, diundang masuk untuk persekutuan doa itu loh. Wah, enak sekali ya. Pasti rumahnya apik. Nah, loh, enggak gitu. Justru kami dari luar hanya dengarkan doa itu. Doa itu kan memang kata-kata harus bagus. Nah, para penginjil ini bisa mengajarkan kepada kita agar kata-kata doa kita lebih baik. Kita tahu yang harus diomongkan kepada Tuhan. Bu Ibu, mau ibu-ibu dengarkan, ikut kami habis ini mendengarkan doa para penginjil? Apa tenan to, Bu? Daripada saya nonton sinetron, Iya. ya mending saya belajar doa saja. Kalau saya sih, hayo. Tanpa menyerah, Pak Tani dan Ibu Tani kembali lagi menyusuri jalan pulang dan berhenti di depan rumah para penginjil. Nah, ini loh ibu-ibu, yang kanan, yang kiri, keduanya suka berdoa untuk anak, untuk cucu, untuk cicit, anak yang kecil tapi besar, besar tapi kecil. Akeh men yo. Yuk kita dengarkan doa-doa mereka yuk. Ya ibu-ibu, kita bisa catat dan ikuti doa mereka ini. Saya bawa catatan belanja bibit.
Nih nanti dicatat ya ibu-ibu. Iya. Kita catat bersama ya. Iya. Ya. Ya Bapa yang Maha Mulia, saya datang lagi dalam doa kepadamu. Nah ini mulai ini. Saya kembali mau berdoa Tuhan. Memang firman-Mu adalah supaya kami mengasihi sesama kami manusia. Dalam bahasa Inggrisnya malah mengasihi tetangga kami. Tapi sulit Tuhan, sebab dia suka berdoa padamu sambil berteriak-teriak. Bapak kami yang kami kenal dalam Yesus Kristus, saat ini saya pun mau berdoa, sebab ada banyak hal yang buruk datang di perumahan kami ini. Nah, yang ini juga bagus kan? Tetangga saya sangat butuh didoakan, sebab dia selalu menyebut nama saya dalam doanya. Oh Tuhan, ampunilah dia, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Tuhan, berkatilah saya, kuatkanlah saya, tolonglah saya. Lah. Memang pendengaran kita sudah agak menurun. Tapi saya kok dengarnya mereka itu saling sindir pas berdoa ya. Iya. Apa ndak salah rumah toh Pak? Waduh. Permisi. Iya. Salam dulu, Bapak Ibu. Salam kenal. Kok ada di tengah jalan begini? Ini Iya betul. numpang tanya, Bapak Ibu, ini bener jalan selamat? Iya, betul. Mbak Pendeta. Oh, ini loh, saya itu diutus karena hendak pelayanan di GKI Beringin bakal jemaat sawah selamat. Berarti ini betul ya Iya. desanya ya? Iya, betul. Betul, Mbak. Pendeta. Wah, ada pendeta loh. Iya. Salam Kita punya kenal pendeta. deh Bapak Ibu. Iya, Pendeta. Nyun sewu. Ini kok pagi-pagi begini, maaf kok siang-siang begini. Berdiri tengah jalan ini ndak panas. Ibu, kenapa ini? Ada apa? Ceritanya panjang. Bagaimana kalau kami antar dulu Ibu Pendeta ke gereja? Lalu kamu harus tanya sesuatu ke Ibu Pendeta. Baik Bu, kalau boleh ditunjukkan ya jalannya ya. Ya. Mari. Siap 86. Mereka pun sampai di gereja dan menceritakan segala yang telah terjadi kepada ibu pendeta itu. Saya sih kurang tahu pasti apa yang didoakan oleh para penginjil itu ya Bapak Ibu. Tapi yang pasti bahwa sebagai umat Kristen, anak-anak Tuhan, sesungguhnya doa itu seperti dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka dari itu yang namanya berdoa, coba ya Bapak Ibu saya mau tanya, apa bedanya hidup dalam doa dan doa dalam hidup? Kalau yang pertama hidupnya dulu, yang kedua doanya dulu, coba diperhatikan. Apa bedanya hidup dalam doa dan doa dalam hidup? Yang mana yang betul Ibu? Doa dalam hidup. Doa dalam hidup. Ada yang sebaliknya berpikir hidup dalam doa? Hidup dalam doa. Hidup dalam doa. Yang besar yang mana kalau kita lihat ya, kalau doa dalam hidup, seakan hidup itu lebih besar daripada
doa ya. Sehingga hidup itu mengelilingi doa. Doa seperti mungkin hanya setitik, mungkin bisa besar sih, tapi tidak pernah melebihi hidup. Tapi kalau hidup dalam doa, intinya hidup itu lebih kecil daripada relasi kita dengan Tuhan. Sebenarnya yang namanya doa, Bapak Ibu yang terkasih, bukan hanya terjadi sesekali, tapi kita harus sekali terus hidup di dalam doa. Itu artinya doa itu setiap saat sebenarnya ya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Sebab doa itu adalah relasi kita dengan Tuhan. Nah, hidup yang berelasi dalam Tuhan kadang tidak butuh kata-kata yang indah atau kepintaran. Tapi justru menurut firman Tuhan membutuhkan ucapan syukur. Hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur sudah menggambarkan banyak sekali hal yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dengan sukacita kita datang ke dalam doa, lalu kita juga hidup di dalam doa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, maka di saat ini kalau menurut saya pribadi, doa itu tidak perlu lagi dengan kata-kata yang banyak. Kata-kata yang indah, tampaknya pintar, tapi ternyata pas diselidiki egosentris. Tetapi juga dalam doanya menyindir orang lain. Bahkan di dalam doanya dia tadi tidak ada ucapan syukur. Nah, lebih baik dalam setiap kata, kerja dan karya kita hidup dalam doa. Caranya adalah bagaimana? Libatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan. Percaya bahwa Tuhan menemani saat gelap dan terang, saat suka duka, saat kita juga bersyukur atau mungkin dalam susah ya. Jadi hati kita yang terpenting kalau begitu. Bukan kata-kata indah dan panjang yang ternyata hanya menindir ya. Betul, karena kalau dipikir hidup dalam doa artinya hidup dalam relasi bersama dengan Tuhan. Itu artinya kalau kita mau berdoa saja, ada keinginan berdoa saja, lalu kita tunduk. Mungkin gak ada kata-kata nih yang keluar ya, mungkin gak ada kata-kata yang panjang atau bagus, hanya itu-itu aja. Tapi tenang saja, Tuhan ada di dalam sana. Ya, Tuhan itu hanya sejauh doa. Nah, Bapak Ibu, yuk kita sama-sama nyanyikan Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh
Indah sekali ya Oma Opa, kita diingatkan bahwa doa itu bukan soal banyak kata, tetapi soal hati yang selalu melekat pada Tuhan. Yes, Oma Opa, mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Mari Oma dan Opa kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan di hari ini, untuk bulan doa di tengah-tengah GKI Beringin, sehingga kami boleh bersama-sama lagi merenungkan apakah doa di hadapan Tuhan, apakah juga doa bagi hidup kami. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami hidup di dalam doa. Biarlah doa-doa ini terus kami ingat ketika kami juga berdoa kepada Tuhan, kami juga terus mengulang lagi komitmen kami kepada Tuhan. Kami juga di saat ini Bapa mau bersatu di dalam doa terkhusus bagi Komisi Usia Lanjut GKI Beringin. Biarlah Engkau selalu memberkati dan menolong, terutama para pengurus yang ada. Kami juga tak lupa mau berdoa bagi Bapak Ibu kami yang saat ini sedang sakit, lemah tubuh, dan memiliki persoalan serta pergumulan mereka masing-masing. Tolonglah Tuhan, biarlah Engkau melawat mereka, Engkau menghiburkan serta Engkau menguatkan mereka. Sehingga anak-anak-Mu ini boleh senantiasa tetap bersekutu di dalam Tuhan. Dan kami boleh mengucap syukur senantiasa untuk kehidupan yang baik yang telah Tuhan berikan. Kami juga di saat ini terkhusus mau berdoa bagi gereja kami GKI Beringin. Biarlah GKI Beringin juga tetap melihat doa sebagai hal yang tak pernah kami bisa lepaskan dalam hidup kami sebagai umat Kristen. Sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kami terus juga melaksanakan kehidupan di dalam doa. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami doakan betul-betul juga kami nyatakan dalam hidup kami, betul-betul kami percaya dalam hidup kami. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih di hadapan Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan, terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian acara Gembira Bersama hari ini. Semoga lewat Gembira Bersama acara ini, Oma dan Opa semakin dikuatkan. Dan doa kita menjadi nafas kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di Gembira Bersama berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.